أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، وأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat dan karunia Allah mengharuskan kita memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan syukur ini semakin membuat kita bersyukur karena semakin bertambah nikmat yang diberikannya pada kita. Pada petang ini Allah beri kita nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, kemudian nikmat tekad. Sehat, sempat, tidak ada tekad, tidak datang juga. Apalagi kalau tengok di atas macam hujan nak poke nampaknya. Hujan bekas atau hujan bekas. Ya, mudah-mudahan sebagai pembawa rahmat sayyiban nafi'ah, hujan yang membawa manfaat insyaallah taala. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tak pernah lupa dan tak boleh lupa kepada An-Nabiyul Mustafa, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menyebut namanya mendatangkan sejuta kebaikan, membuat kita berucapkan selawat dan salam. Mudah-mudahan selawat ini sentiasa menghiasi majelis-majelis kita dimanapun kita berada, karena ialah doa yang paling cepat diijabah. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah langsung jawab selawatnya sebanyak 10 kali. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembicaraan kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitab Ar-Risalah ini tentang sifatu nahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya beliau mengatakan bahwa larangan Nabi itu mengandung 2 makna, yaitu mengharamkan secara mutlak, ayyakuna syai'ul ladzi naha anhu muharraman la yahillu illa biwajhin dallallahu alaihi fi kitabih. Tidak halal dengan bentuk apapun kecuali ada dalil dalam kitabnya atau dalam lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi SAW melarang sesuatu, maka yang dilarangnya itu adalah diharamkan.
diharamkan kecuali ada dalil atau ilat yang lain yang mengeluarkan dari mana halal haram tersebut. Kemarin beliau mencontohkan tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Pada asalnya wanita itu tidak boleh dicampuri kecuali dengan dua sebab. Yang pertama an-nikah, yang kedua adalah dengan milkul yamin, perbudakan. Selain daripada itu tidak ada pengecualian, semuanya terlarang. Maka hukum asalnya bagi manusia tidak boleh berhubungan laki-laki dan perempuan kecuali dengan salah satu dari dua sebab ini. Sedangkan hukum asalnya bagi selain manusia, itulah. Masih ingat dia? Jadi kalau ada orang sembarangan sebelum ini berarti dia telah memakai hukum bukan hukum manusia, tapi hukum titik-titik. Ya, hukum titik-titik. Makanya kalau kita lihat hewan berhubungan badan di tepi jalan, tuan-tuan jangan merasa terganggu. Memang dialah, hukum dia itu seperti itu. Tidak ada malu dan tidak perlu malu karena tidak ada dosa. Sah? Tapi kalau tuan-tuan bisa dikasih tempat yang lebih khusus, bagus juga supaya tidak ditiru oleh manusia. Ini sudah mulai banyak manusia yang meniru-niru hewan tadi. Dulu laki-laki jalan di depan, sekarang karena sering nengok anak itik jalan di belakang, banyak pula anak-anak kita yang jalan di belakang perempuan. Nengok anak-anak yang jalan di belakang perempuan, bapak-bapak ikut pula mengikuti jalan di belakang. Alasannya bagus, menjaga dari bahaya. Biasanya bahaya datang di belakang, di depannya. Sekarang karena banyak kita yang pengecut, banyak yang menyerang dari belakang. Kalau orang dulu para pemberani menyerang dari depan. Maka perang sekarang sembunyi-sembunyi. Kalau perang dulu terang-terangan. Biasa orang dulu perang berhadapan. Kalau kita perang main tipu-tipuan. Sahih? Jadi senjata canggih tapi main tipu-tipuan. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah. Kemudian sampai pada hal-hal yang dengannya terjadi pernikahan, yaitu kemarin beliau menyebutkan fa iza jama'an nikahu arba'an, bila pernikahan itu mengumpulkan 4 syarat atau 4 rukun, yaitu ridal muzawwajah, ridha wanita yang dinikahkan itu atau yang akan dinikahi, as-sayyib, yaitu yang sudah pernah menikah, wal muzawwaj, kemudian yang laki-laki yang dinikahkan pula, yaitu catin laki-laki, wa ayyuzawwijal mar'ata waliyuha, dan wanita itu mesti dinikahkan oleh walinya. Tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri. Walaupun ada mazhab gharib dalam mazhab Abu Hanifah salah memahami hadis tentang wanita yang sudah pernah menikah boleh menikahkan dirinya, dan itu adalah kesalahan fatal, sehingga banyak pula yang coba-coba menerapkan ini, izin nikah tanpa izin walinya, dan itu adalah pernikahan yang batal. Kemudian wa bisuhud, harus ada saksi, minimal saksi ada 2, maksimal tak ada batasnya, dan saksi itu mesti hadir, bukan saksi yang dari jarak jauh, mesti ada di tempat yang terjadinya akad itu. Tayyib, halal nikahu
Dengan demikian halal nikah itu, artinya sah. Illa fi halatin azkuruha insyaallah, kecuali dalam kondisi-kondisi yang akan aku sebutkan. Jadi pertama, hukum asalnya kehormatan wanita tak boleh diambil, tidak boleh berhubungan dengannya. Ini hukum asalnya, kecuali dengan salah satu dua sebab: nikah, kemudian milkul yamin. Kemudian nikah itu tak sah pula kecuali dengan empat syarat atau rukun. Sebagian menyebutkannya 5, yaitu mahar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila lengkap syarat tadi, sah nikah. Kecuali ada bentuk-bentuk nikah, keadaan-keadaan tertentu yang juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan-keadaan seperti itu tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, bila tidak terdapat keadaan itu, maka nikah halal. Kemudian, wa idza naqasa nikahu wahidun min hadza, bila salah satu dari syarat nikah tadi kurang, kana nikahu fasidan, nikah itu fasid, rusak, artinya tidak sah. Li'annahu lam yu'ta bihi kama sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wajh alladhi yahillu bihi nikah, karena tidak sempurna syarat untuk menghalalkan, karena hukum asalnya haram, sah. Lalu disyaratkan untuk menghalalkan 4 syarat ini, atau 5 bagi sebagian. Lalu salah satu daripadanya kurang, maka tidak halal jadinya, dengan makna nikahnya tidak sah, fasid. Taib. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya baru halal. Kemudian beliau menyebutkan walau samma sadaqan kana ahabba ilaih, kalau disebutkan dalam akad itu maharnya sadaq, itu adalah namanya mahar. Sebut juga dengan saduqan, sadaq, mahar. Nah, semuanya adalah nama lain daripada mahar. Walau sama sadaqan, kalau dia sebutkan sadaqnya, yaitu maharnya di waktu akad, kana ahabba ilayya, ini lebih diutamakan. Karena pada umumnya akad itu disebutkan maharnya sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yafsudun nikahu bitarki tasmiyatis sadaq, tapi kalau tak disebutkan maharnya, nikah tidak rusak alias sah. Nikah tidak rusak alias sah. Lianna Allah athbata nikaha fi kitabi ghair mahar, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan, artinya mensahkan pernikahan dalam Al-Qur'an tanpa menyebutkan mahar. Bi ghairi mahar ini bukan maksudnya tanpa mahar, bukan, tanpa menyebutkan mahar, karena mahar itu wajib. Buktinya di dalam pernikahan yang termasuk yang terlarang nanti adalah bila mahar ditiadakan. Bila mahar ditiadakan, seperti nikah syighar, illatnya tak boleh karena menghilangkan mahar. Jadi bedanya di sini tidak disebutkan maharnya, bukan tanpa mahar. Jelas? Sebab nanti subhanallah, Nabi alaihi salatu wasallam menentukan itu. Wa hadha maktubun fi ghairi hadzal mawdi', dan ini ditulis bukan di sini, itu dalam kitab-kitab fikih. Seperti beliau dalam kitab Al-Umm membahas masalah ini di juz 5 ayat 51 sampai 52. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah, Allah SWT firman surah Baqarah 236, la junaha alaikum in talaqatumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah
Wa matti'uhunna 'alal musi' qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh. Tidak dosa atas kalian jika menjatuhkan talak kepada para istri yang belum disentuh, yang belum disentuhnya. Au tafridu lahunna faridah, atau wanita yang belum ditetapkan maharnya. Karena waktu itu mereka takut menjatuhkan talak pada wanita yang belum disentuh setelah pernikahan atau yang belum disebutkan maharnya. Maka Allah sahkan nikahnya, karena kalau sah talak berarti sah nikah. Kalau tidak sah nikah, tidak talak namanya. Apa namanya? Kalau tidak sah nikah, apa namanya? Kalau sah nikah lalu antum nak lepaskan dia, namanya talak. Tapi kalau dia nak lepas dari antum, namanya khulu'. Kalau seandainya tidak pakai talak, tidak pakai khulu', namanya apa? Fasakh. Karena nikahnya otomatis tidak terikat. Makanya karena Allah sebut dengan apa, la junaha 'alaikum an talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah, berarti Allah mensahkan nikah walaupun belum disebutkan maharnya. Misalnya ketika akad nikah atau antum mengakad anak perempuan antum lalu tidak disebutkan maharnya, nikahnya sah, nikahnya sah. Tetapi mahar wajib dibayar. Jangan orang tak pakai mahar katanya suami. Tidak boleh. Mahar tetap wajib, tapi tidak wajib disebutkan dalam akad. Jelas? Makanya kalau tidak sebut dalam akad nanti maharnya adalah mahar mithl, yaitu mahar yang setara dengan mahar orang-orang yang selevel dengannya. Kalau dia levelnya putri mahkota, tentu maharnya sebuah kota. Ya, sebuah kota. Tapi kalau dia hanya bunga desa, cukup kuntum bunga. Iya, bunganya dari emas. Tentunya main-main. Bunganya dari emas. Nah, bukan bunga. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pokoknya selevel mahar misal. Nah, tapi kalau seandainya sang suami atau wali dari orang tua dari suaminya tadi nak melebihkan, itu tidak mengapa, tentu lebih baik, itu lebih baik. Karena kamu di mataku adalah mahkota, putri mahkota, maka saya berikan mahar satu kota. Masya Allah. Baik. Kemudian qala wa sawa'un fi hadha al-mar'atu syarifah wa dadiyah. Rukun yang 4 ini atau syarat yang 4 ini berlaku pada semua perempuan, baik perempuan yang bangsawati atau perempuan yang bangsatwati. Tidak ada watinya. Kan kalau bahasa kampung kan bansik itu kan miskin kan, tapi diartikan bangsat tidak pas juga ya. Karena apa? Saya mohon maaf, ini bangsat dari bahasa apa? Bahasa Jawa ya. Apa artinya bangsat itu? Apa? Yang bisik-bisik. Antum bahasa Jawa? Ya. Enggak. Oh, saya pun Jawa. Biar saya tidak salah pakai. Tidak ada yang tahu ya. Orang Jawa pun tidak paham lagi bahasa Jawa. Tapi tidak apa-apa. Nah, jadi apa lawannya bangsawan dengan jelata ya? Jelata sama juga. Rakyat jelata, taib, tidak apa-apa, saya pakai yang 6. Jadi hukum ini berlaku bagi wanita bangsawati. Bangsawan itu bangsawati. Biasanya kan dermawan, dermawati. Enggak. Wanita dermawan juga. Taib, terserah tuan-tuan lah. Kadang-kadang pakai wati-wati kan, santriawan, santriwati kan itu. Iya. Taib, mahasiswa, mahasiswi, putra, putri, bangsawan, bangsawati. Hah? Enggak ya? Nah, memang
banyak kekurangan kita dalam bahasa nombak ini. Baik. Jadi baik wanita bangsawan maupun wanita biasa. Lianna kulla wahidin minhuma, karena masing-masing dari keduanya, fi ma yahillu bihi wa yahrum, dalam masalah halal daripadanya atau yang haram, wa yuhib wa yajibu laha wa 'alaiha, dari sisi hak dan kewajiban, minal halal wal haram wal hudud, dari halal haram atau hudud hukum-hukum yang berlaku sama. Nanti yang membedakannya kalau dia hamba sahaya atau merdeka, atau berbeda. Tapi kalau selama masih orang merdeka, nak bangsawan atau yang bukan, maka berlaku semuanya. Nah, kemana sampai di sini? Nah, sekarang tadi Imam Syafi'i mengisyaratkan ada keadaan-keadaan, walaupun syarat-syarat tadi dilengkapi, tapi menikah dalam keadaan itu dilarang atau dalam bentuk itu dilarang, maka walaupun syarat lengkap tidak diproses. Dan bila terjadi proses misalnya tanpa sengaja, maka nikahnya langsung pasakh, langsung batal, ala khilaf taban. Wal halatul lati law utiya bin nikahi fiha ala ma wasaftu, dan keadaan-keadaan yang andainya pernikahan dilakukan padanya, pada keadaan itu, ala ma wasaftu, seperti yang aku sebutkan, annahu yajuzun nikah, bahwasanya boleh nikah fi ma lam yunha fiha anha minan nikah, pada sesuatu yang tidak dilarang fiha, dalam keadaan itu, dari menikah dalam keadaan itu, dari menikah dalam keadaan itu. Fa amma iza uqida bihadzal asya, adapun apabila tetap diakad dengan keadaan-keadaan, dengan keadaan-keadaan itu, kana nikahu mabsukhan, maka nikahnya dipasakh. Nih, saksi ada, wali ada, jatin laki-laki ada, jatin perempuan ada, mahar ada, jelas. Tetapi pernikahan itu salah satu dari bentuk pernikahan yang dilarang, maka kembali ke hukum asal bahwa wanita tidak halal kecuali dalam keadaan yang tidak dilarang, dilarang. Naam, binahyillahi fi kitabihi, baik larangan itu datang dari Allah dalam kitabnya, wa ala lisani nabiyhi, atau larangan menikah itu dari atau dalam lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, anin nikah bihalatin naha anha, dari keadaan-keadaan yang dia larang menikah dalam keadaan itu, fadzalika mabsukhun, maka nikah itu dibatalkan atau nikah itu dipasakh. Apa contohnya? Wadzalik, seperti ayyankihar rajulu ukhtam ra'atihi, yaitu ketika seseorang menikahi saudari perempuan istrinya, wa qad nahallahu al-jam'a bainahuma, Allah telah melarang seseorang menikahi dua orang yang adik-beradik, baik kandung maupun seibu ataupun sebapak atau seibu sebapak. Pernah terjadi di negeri kita orang menikahi wanita adik-beradik? Tidak tahu ya, alhamdulillah. Kemarin yang apa itu? Yang punya padepokan itu kan? Ini masih ingat? Menikahi istri-istri yang adik-beradik. Siapa namanya, Man? Udah lupa ya. Kan capek lupa Mbak. Tapi ada yang buruk-buruk lupakan aja lah. Yang buruk-buruk itu lupakan aja. Jadi menikahi dua wanita yang bersaudara, yang dua wanita yang sedara sekaligus.
Yaitu maksud sekaligus ini dalam satu masa. Payah pula menjelaskannya, bukan sekali akad, bukan, tapi artinya dalam satu status perkainan. Saya belum cerai dengan kakaknya dan nampak pula adiknya, atau belum mati kakaknya dan nampak pula adiknya. Jelas? Maka saya lamar adiknya, padahal kakaknya masih bersama saya. Tapi kalau seandainya diceraikan atau meninggal istri tadi, maka boleh menikah dengan adiknya atau neneknya. Mana tahu neneknya lebih nampak muda daripada saya. Antum bayangkan nenek-nenek di sini itu lah. Kalau nenek di darat kan beda. Hah? Ancak pada cucu lah. Coba bayangkan. Oh, cancak cucu nenek. Mana tahu. Dah. Istri anak di Madinah tuh waktu itu sama sekolah dengannya, ada teman sama ngaji di tahfiz, istri temannya itu umur 21 tahun tapi sudah punya cucu. Nah, nenek umur 21 cantik enggak? Woi. Kok bisa? Dia umur 9 tahun dinikahkan oleh ayahnya. Masya Allah. Umur 10 lahir anak pertama, perempuan pula. Lihat, karena kita memang tinggal di negeri yang berbeda. Di negeri syariat itu orang menikah diapresiasi. Kalau di negeri kita yang sekuler, yang menikah dihabisi. Sahih? Hah? Yang masih kuliah, yang masih kecil menikah kan dihabisi. Orang tuanya nanti dilaporkan, sah? Berhubungan dengan yang berwajib. Yang menikah kadang-kadang juga diteror, sah? Dan sebagainya. Kalau mahasiswa ditarik beasiswanya. Kalau di sana, kalau beasiswa ditambah beasiswanya. Di sebagian negara Arab itu ditambah beasiswanya. Kemudian di masyarakat sendiri, kalau tahu orang-orang tua itu mana apa kerjaan, masih kuliah, oh mantap. Apa namanya status, sudah punya 2 anak, lebih bagus lagi. Kadang-kadang kalau dia punya duit dikasihnya, ini untuk anak, masya Allah. Kalau kita, mana kuliah dia win, apa kau aja lah bininya. Tiada yang Allah dapat amang kita percaya orang lah bini. Belum dapat hasil pencariannya sudah menikah. Ini ketahui pula oleh rektor, cabut beasiswanya itu. Kemarin dapat bidik misi, dicabut lagi dan dikembalikan. Dan terpakai 30 juta kan, harus dikembalikan. Inilah bentuk yang berbeda. Padahal orang menikah itu harus diapresiasi, bukan dihabisi. Sah? Nah, ini enggak, kita habisi. Sehingga orang mudah berbuat dosa. Buat dosa dipermudah, menikah dipersulit. Kalau pergi KKN, pergilah, bawalah anak gadis tu. Sah? Nak tidur serumah pun tidak ada masalah. Karena sang rame-rame itu. Rame-rame kan boleh kan? Sebagian. Enggak. Karena alasannya dah besar, bisa menjaga diri. Justru semakin besar, semakin tak bisa nahan diri. Anak-anak suruh sama perempuan laki-laki kan bisa nahan diri kan, tapi yang besar, yang terbesar tidak bisa nahan diri. Apalagi kalau sudah ada subuhatnya, kan kita sepekan lagi akan menikah, sah ya? Sepekan lagi menikah, akhirnya diharamkan yang sebentar lagi halal. Nasallallahu salamatal afiyah. Jadi ikhwani fillah, kok sampai ke situ tadi? Kenapa? Nenek. Jadi nenek umur kalau sempat misalnya anaknya tadi ya menikah, anaknya lahir tadi perempuan pula, umur 9 tahun dia nikahkan pula. Neneknya umur berapa tuh? Ibunya umur
Masa 20? Iya, umur 20. Nah, setahun setelah itu lahir cucunya. Akhirnya umur neneknya 21. Kalau umur nenek 21, masih oke ya? Wih. Masih. Makanya mana tahu kan meninggal istrinya cinan sama neneknya. Sah? Kalau sempat cucunya dari umur 9 dinikahkan pula sama laki-laki lain, sah? Sahih? Ya, berarti umur neneknya berapa? 29 tahun. Masih oke? 29 tahun masih? Masih ya? Nah, wafat pula misalnya istri cucunya tadi. Nah, suami cucunya tadi nak nikah sama neneknya tadi yang masih umur 29. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Ya, mungkin tadi cucunya umur 9, suaminya umur 19 waktu nikah. Umur 20 meninggal cucunya tadi. Daripada pergi ke keluarga orang, neneknya dan meninggal pula suaminya, datuknya. Akhirnya mereka dinikahkan. Boleh apa enggak? Boleh kan? Masya Allah. Serius ya, boleh apa enggak? Hah? Wih. Masa nikah sama nenek itu? Hah? Hah? Wih. Nenek dari istri kita. Wah. Antum tidak tahu mahram nampaknya. Ibunya mertua kita haram selamanya, sah? Neneknya mertua kita haram selamanya. Antum hampir ketipu saya gara-gara itu. Nenek termasuk mahram mu'abbad, haram selamanya. Sebagaimana datuk juga haram selamanya. Maksudnya eteknya tadinya, eteknya. Etek boleh enggak? Etek istri, bukan etek kita. Etek istri kita boleh enggak dinikahi? Makanya etek istri bukan mahram kita. Mahramnya hanya sementara. Bukan mahram, haram sementara. Muharram muakkadan. Jadi oleh itu ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika menikah dengan mengumpulkan keduanya itu dilarang. Walaupun sudah semuanya legat, setuju semuanya, tetapi bila diketahui bahwa itu adalah terlarang, maka nikahnya otomatis batal atau mafsuh. Nah, dan ini di zaman jahiliyah sering terjadi. Di zaman jahiliyah sering terjadi, tapi di daerah Islam itu dilarang. Karena apa? Potensi bikin perang. Ya perang saudara jadinya. Yang namanya madu dengan madu pahit. Madu dengan madu biasanya pahit. Walaupun sebenarnya dia obat bagi laki-laki. Iya serius itu obat bagi laki-laki, menyehatkan. Sahih ya. Memang madu pahit itu bikin madu manis bikin sehat, madu pahit pun sehat. Jadi cuman masalahnya madu sering perang sama madu ini. Oleh sebab itu maka dilarang mengumpulkan antara istri kita dengan saudarinya atau dengan bibinya. Nah, atau ayyam kihal khamisah, keadaan terlarang yang kedua, yaitu menikahi yang kelima. Dan yang empat ini tidak perlu dijelaskan, nggak ada nampaknya di sini, ya kan nggak ada. Yang berani ada, cuman istri lebih berani semua. Tonton bukan pernah nakut, ini pada pemberani semua, cuman istrinya lebih. Memang kita ini persatuan suami takut istri. Dia penakut di istrinya. Kalau di luar biasa kayak singa. Akhirnya diteliti orang, kenapa orang Baga disebut singa? Tahu enggak tuan-tuan?
Di luar tidak bisa dia nampak di dalam tidak bisa baga, sehingga baganya di luar, sehingga energi baganya di luar ditumpahkan sampai di rumah habis kayak kerupuk disiram air. Iya, tidak tahu tuan-tuan. Udah banyak yang coba. Ya banyak yang coba. Jadi diteliti orang, singa itu memang patuh pada singa betina. Jadi kalau ada orang yang bagak di luar nanti, tolong diteliti. Saya sudah teliti sebagiannya. Orang-orang yang terkenal bagak di luar itu sama istrinya kuyu deh. Istrinya kalah. Makanya tidak boleh terlalu kagum dengan orang yang bagak di luar, ya. Tapi kalau dia bagak luar dalam, itu baru. Nah, makanya tidak disebut dengan singa. Jelas? Jadi dulu mama saya digelar Hasan Singo kan, ya. Jangan buka rahasia. Allah musta'an. Sekedar bagak. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah melarang menikahi lebih dari 4 orang. Berarti menikah yang kelima melanggar larangan Allah SWT. Andainya dilakukan juga, misalnya KUA tidak tahu karena nikah siri semua, sah. Kemudian wali wanita ini juga nggak tahu, dan calon istrinya pun tidak tahu. Akhirnya terjadi pernikahan sah menurut saksi, kemudian didustakan, mewah, tiba-tiba datang istrinya, maka pernikahan masih pun punya, karena Allah yang kelima. Jadi ada yang syaratnya lengkap tetapi tak boleh diproses karena ada larangan, kawasan larangan. Nah, wa qad intahallahu bihi ila arba, karena Allah hanya membolehkan 4 saja. Fa in khiftum alla ta'dilu bahwa subhanallah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa rubah. Maka nikahilah wanita yang kamu inginkan, yang kamu suka, 2-2, 3-3 atau 4-4. Sebagian orang salah hitung dia, 2-2 4, 3-3 9, 4-4 16. Ada yang salah hitung, Pak. Jadi fankihu minan nisa masna, karena kalimat masna dalam bahasa Arab artinya 2. Berarti salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Masna berarti 2. Jadi kan tambah. Masna 2 tambah 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Akhirnya dia sesuaikan dengan jumlah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Madinah istri Nabi ada 9. Masya Allah, mantap ngitung ya, mantap ngitung. Nah, tetapi ijma', bahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membatalkan pemahaman ini, karena ketika Ghailan menikahi 10 orang dan dia masuk Islam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tallik sittan minhunna wa amsik sairahunna. Silakan talak yang 6 orang, kemudian selebihnya kamu tetap pegang. Jadi kalau suruh talak 6, berarti yang boleh hanya 4, tidak boleh lebih dari itu. Maka yang mengartikan, lalu ayat bertentangan, enggak, antum yang salah hitung. Bukan ayat dan hadis bertentangan, antum salah hitung.
Nabi lebih cerdas di antum menghitung, sah? Jelas? Tapi jangan pikir-pikirlah, antum mulai penuh nampaknya. Satu aja cukup, apa? Cukup satu aja lah. Antum takut masalahnya. Sahih? Sama. Anak pun semazhab dengan antum. Ngasih penakut. Nah, jadi kalau gurunya penakut, muridnya harus berani. Iya, kalau gurunya penakut, muridnya harus berani. Kalau guru berani, tentu murid lebih harus berani lagi. Apa? Masuk tuh? Masuk. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة يا حول حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا Baik muslimin dirahmati Allah. Allah selebih atau lebih daripada 4. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna intiha Allah bi ila 4 hadrun alaihi. Nabi yang menjelaskan bahwa Allah menyebut hanya 4 itu ternyata maknanya larangan. Maknanya larangan. Ayyajma'a baina aktsar minhunna, yaitu mengumpulkan menyeleksi lebih dari 4 orang. Masuk yang ketiga, au yankihal mar'ata ala ammati au khalatiha, atau menikahi wanita dengan menikahi saudari ibunya atau saudari bapaknya. Ini juga dilarang untuk mengumpulkannya dalam satu masa. Tapi setelah salah satunya berpisah, baik karena talak, cerai, ataupun karena meninggal, maka dibolehkan. Dibolehkan. Nah, waqadnah Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik. Oleh sebab itu ikhwani fillah, kita ingat kembali bahwa
bibi kita itu bukan mahram kita. Bibi bukan mahram kita. Sebagaimana suami dari bibi bukan mahram dari istri kita. Suami dari bibi istri bukan mahram bagi istri kita. Jadi tidak boleh mereka berkhalwat, tidak boleh pula mereka berjabat tangan. Tapi mengucapkan salam boleh tidak ya? Setelah para pula. Nah, ngasih duit boleh tak? Ya, sama orang tak kenal pun boleh kasih, masa sama paman istri, paman bibi, apa namanya, suami paman, suami tante tak dikasih. Kalau itu boleh. Cuman menyentuh tidak dibolehkan. Melihat juga tidak dibenarkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang itu. Nabi melarang itu. Dan juga menikah belum idahnya. Ini juga salah satu keadaan yang dilarang seseorang melangsungkan pernikahan. Bila dilakukan walaupun lengkap syaratnya, maka nikahnya dibatalkan atau dipasakh. Walaupun tidak ada talak, otomatis batal. Otomatis batal. Fa kullu nikahin kana min hadza lam yasih. Semua nikah yang lahir dari keadaan seperti ini tidak sah. Wa dzalika annahu qad nuhiya an aqdihi. Sebabnya apa? Karena dilarang melakukan akad pada keadaan itu. Dilarang melakukan akad dalam keadaan itu. Wa hadza ma la khilafa fihi baina ahadin min ahli ilmi. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Apa tadi? Menikahi seorang perempuan dengan saudari kandungnya atau saudarinya, kemudian menikahi istri yang ke-5, kemudian menikahi perempuan dengan bibinya, kemudian menikahi wanita dalam keadaan haid. Dalam keadaan nifas. Dalam keadaan iddah. Masih dalam iddah. Jelas? Iddahnya masih dalam iddah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikah yang terjadi di situ tidak ada khilaf di antara ulama bahwa nikah tersebut batal. Nikah tersebut batal. Wa mithluhu wallahu alam, termasuk sama dengan yang itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu alam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa syar, yaitu seorang wali minta dinikahkan dengan seorang perempuan kepada walinya pula, dengan syarat wali perempuan yang calon istrinya itu dinikahkan pula dengan anaknya atau saudari perempuannya. Barter. Antum nikahkan saya dengan anak perempuanmu dan saya nikahkan pula kamu dengan anak perempuanku. Ada. Zaman saya itu ada tuh, zaman dulu tuh ada. Ya, tahu zaman saya itu? Zaman Komwa. Tak tahu juga. Zadon Bahela. Tak juga. Zaman Tuai. Ya Allah ya Rabbi. Apa lagi saya? Zaman dahulu. Yalah, zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala itu ada. Khususnya dulu orang menikah kan mudah sekali, tidak perlu ke catatan sipil kan. Yang penting asal cinan langsung dipinang. Kadang tanpa batas. Biasanya yang datuk-datuk nih mama nih yang banyak dulu. Nah, banyak bininya. Jadi nampak anak kawan atau saudari perempuan kawan, cinan dia. Naksir. Yang satu sama juga. Akhirnya sepakat dia. Antum nikahkan saudarimu dengan denganku, dan aku nikahkan anak perempuanmu dengan anak perempuanku denganmu.
walaysa bainahuma sadaqah, dan karena barter tidak ada mahar di antara keduanya. Tidak ada mahar di antara keduanya. Ini termasuk nikah yang dilarang pula. Termasuk nikah yang dilarang pula. Cuman sebagian membolehkan bila ada maharnya boleh. Tidak ada maharnya. Atau sebagian membolehkan untuk disebutkan mahar tapi mahar dari menikah. Allah tidak mengatakan dalam hal yang sepakat atau ijma. Kalau yang di atas tadi ijma, nikah 5 ijma, tidak ada khilaf, batal. Menikahi 2 orang yang bersaudara tidak boleh, tidak ada khilaf bahwa itu batal. Atau menikahi orang dalam keadaan iddah, tidak ada khilaf di antara para ulama kecuali batal. Kemudian menikahi wanita dengan bibinya maka juga batal. Tapi yang ini ada beberapa keadaan yang dikecualikan oleh sebagian ulama. Walaupun jumhur, sebagian besar ulama mengatakan nikah itu dibatalkan juga. Nah, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah, bahwa Nabi melarang adanya nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Yaitu nikah kontrak. Kita menikah selama 9 bulan. Setelah sampai 9 bulan otomatis lepas. Atau misalnya mahasiswa pergi belajar ke Iran. Makanya banyak orang ke Iran daripada ke Mesir lagi. Kenapa? Di sana boleh nikah kontrak. Selama saya belajar di sini kita nikah. Selepas itu kita lepas. Ayat ya. Bid'ah dapat, mut'ah dapat. Jadi masya Allah, bid'ah dapat, mut'ah dapat. Makanya banyak mahasiswa kita yang belajar ke Datu Ustaz. Dulu di Saudi kisaran muaddi setahun diterima dalam setahun itu kadang-kadang sampai 35 orang kan. Di Iran 2.500 sampai 3.000 orang yang belajar ke Iran. Tentu tidak tahu ya. Karena tidak apa namanya di sekarang mereka berbicara dulu boleh karena agamanya beda. Mengatakan itu aliran sesat menyesatkan. Kalau di Indonesia malu-maluin atau malu-malu kucing? Kayaknya malu-maluin ya. Iya. Dan jelas sesatnya, MUI sudah katakan sesat, tapi masih banyak pejabat-pejabat yang bermesraan dengan mereka. Jangan-jangan ada imbalannya pula. Karena mereka itu menghalalkan yang haram. Makanya mereka dalam protokol dari 50 tahunannya menguasai negeri-negeri Islam dengan cara yang mendekati pemimpin-pemimpin yang lemah dan diberikan dan dibuat berseberangan dengan ulama-ulama ahli sunnah sehingga mereka bisa memasukkan program-program mereka kepada para pemerintah yang lemah itu. Saya tidak tahu kita masuk target atau tidak, tapi saya pastikan kita masuk target karena ini negeri Islam terbesar di dunia. Nah, antum risau ya? Patut risau saya. Patut risau karena mereka itu jangankan darah orang lain, darah mereka tumpahkan juga. Lihat di masa Asyura mereka melukai dirinya, sah? Apalagi melukai orang lain. Dan terbukti ketika dulu Syiah Qaramita menguasai Masjidil Haram selama 30 tahun lebih, mereka membunuh di dalam Masjidil Haram orang-orang sedang ihram, berpakaian ihram, jemaah haji, tidak kurang dari 35.000 orang. Dan mayat-mayatnya saking dengkinya mereka dilemparkannya ke sumur Zam-Zam. Tapi jangan tekan Allah itu lewat minum Zam-Zam sudah dibersihkan. Nasallah. Dan orang tak bisa haji selama 50 tahun. Selalu juga pergi tak diharapkan pulang lagi.
dibantai oleh orang musyrik, cakar minta. Nasallallahu alaihi wasallam berkuasa mereka menempelkan tuduhan itu pada orang Wahabi. Pada Wahabi mereka hanya korban lebih kurang 4.500 orang. Mereka dalam satu serangan di Masjidil Haram 35.000 orang. Belum lagi sepanjang sejarah 30 tahun itu. Itu mana yang haus darah weh. Ini kawan-kawan Aswahi tidak paham masalahnya. Karena memang mereka jadi jembatan Syiah untuk masuk ke Ahlussunnah. Sunnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Dibilangnya Wahabi itu haus darah, sekte berdarah. Ada bukunya. Dia tidak berani menyebutkan namanya. Kenapa? Karena akan mudah dibongkar kebohongannya. Iya. Lalu kita katakan orang Asy'ariyah lebih haus darah lagi. Ibnu Tumar di Maroko ketika dia memerintah dalam waktu 7 tahun atau 9 tahun dalam 7 peperangan menghabiskan darah Ahlussunnah 200.000 orang lebih. Ini 60 tahun 40 peperangan hanya korban 4.500 orang. Mana yang lebih ganas, Wahabi atau Asy'ari? Wih, 40 peperangan dalam 60 tahun korbannya hanya 4.500. Ini dalam 7 peperangan dalam 9 tahun korbannya 200.000. Mana yang ganas? Wih, saya tidak bikin antum panas karena memang orang Ahlussunnah takkan panas karena Nabi kita, karena imam kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kita untuk tidak mendendam. Sah? Di Fathu Makkah dibebaskan semuanya. Siapapun yang ikut Nabi dalam bab ini tak akan mendendam. Jelas? Antum jangan dendam dah. Cuma saya sebutkan ini supaya antum tahu yang menuduh tuh biasanya lebih ganas daripada yang dituduh. Pengacau mereka yang mempersekusi Nabi. Mereka lebih keras pada kata haji dulu tuh yang menghentikan dakwah Nabi. Haji Abu Lahab, Haji Abu lupa tuan-tuan, mereka haji kan? Haji kan? Antum sekali haji dapat gelar, masa mereka tiap tahun haji tidak dapat gelar? Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal, pengurus Masjidil Haram. Ini kalau ada sebagian pengurus masjid sekarang menghalangi dakwah sunnah, jangan-jangan belajar dari pengurus Masjidil Haram di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Hati-hati. Kalau antum tak bisa mendukung kaji, setidaknya jangan menjadi penghenti orang mengaji. Kecuali dia ambil dari Aristoteles, beragama berdasarkan hucu, tapi Al-Quran dan Sunnah yang dibacakannya sesuai dengan pemahaman sahabat, lalu antum katakan itu membuat orang sesat, berarti antum telah sama dengan caranya, bukan sama tempatnya. Saya mudah-mudahan antum tidak sama, tapi dari sisi cara menolak dakwah sama. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Pak Haji juga, Pak Haji. Nah, jadi jangan terpedaya oleh gelar haji yang antum dapatkan. Kalau dia haji kan pasti masuk surga, tidak ada cerita. Karena Haji Abu Lahab pasti masuk neraka karena menghalangi Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau antum berada di benar, maka berbahagialah. Kalau memang berada di pihak yang benar, berbahagialah. Tapi kalau hanya merasa benar, berhati-hatilah. Jelas sih. Kok sampai situ gitu ya? Wih, kenapa tadi itu? Masalah Syiah. Karena tentu lupa terus. Jadi kalau diajak jalan-jalan, jangan lupa simpangnya. Simpangnya di mana tadi? Yang diistiadatkan Syiah. Dilarang ada. Larangnya. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahal muhrima ay yankiha aw yunkiha.
Sebagaimana Nabi SAW melarang orang sedang ihram menikah atau menikahkan. Ya, jadi kalau nanti tuan-tuan ada rencana nikah di Masjidil Haram, jangan waktu umrah, selesaikan umrah dulu. Karena kalau sedang ihram, tidak ada juga gunanya, nggak boleh dekat-dekat dulu. Sah? Justru semakin berbahaya dekat-dekat. Kan masih panas itu. Bisa-bisa sedang tawaf batal wudu. Tidak sah tawafnya, sah? Weh, baru-baru mudah tidak batal wudu? Udah lama ya? Coba lagi baru deh, biar antum tahu. Yang baru-baru biasanya lebih cepat. Lebih cepat. Weh, konsletnya. Iya, nah. Maka tidak paham ya? Menyentuh dengan diiringi aliran energi batal wudu nak? Batal wudu. Dan setelah akad itu lebih, ya Allah ya Rabbi, antum sudah lupa ya, tidak diulang kaji itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, fa nahnu nafsakhu hadza kullahu minan nikah. Nikah yang seperti ini kita batalkan semua, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fi hadhil halat, pada keadaan-keadaan allati naha anha, yang dilarang oleh Nabi SAW melakukan akad padanya. Bimithli ma fasakhna bihi mana'anhu kama dzukira qablahu, sebagaimana kita pasakh seluruh nikah yang dilarang oleh Nabi SAW yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi di yang terakhir tadi, wa mithluhu, Imam Syafi'i karena ada dalam disebut masuk dalam anda tidak sepakat karena dari khilaf khusus awal Islam. Seperti Ibn Abbas awalnya boleh sebelum sampai kepadanya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga dalam buku fikih nanti sebagian masih menyebutkan nikah mut'ah itu khilaf di antara sahabat. Paham? Paham tak? Karena pernah terjadi khilaf. Namun setelah Ibnu Abbas mengetahui hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi mengharamkan mut'ah pada haji wada, maka sejak itu Ibnu Abbas merubah fatwanya. Cuman kadang fatwa yang sudah berubah tidak sampai kepada yang lain karena riwayatnya diriwayatkan kedua-duanya. Sebagian sampai satu riwayat kepadanya, sebagian sampai satu riwayat yang berbeda, dan sebagian sampai dua-duanya. Paham? Maka Imam Syafi'i memasukkan dia dalam masalah khilaf. Nah, demikian juga dengan masalah nikah syighar tadi, ada sebagian yang membolehkan dengan ketentuan tertentu. Atau masalah nikah muhrim, dilarang menikah waktu ihram. Sebagian beralasan yang dilarang bukan nikahnya, tapi menikah waktu ihram. Bila terjadi maka nikahnya sah, jelas, tetapi melakukan dosa. Sama dengan orang yang diwajibkan sholat berjamaah, tapi dia sholat sendiri. Laki-laki dilarang sholat sendiri. Menurut jumhur, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Jadi ada yang mengambil situ. Jadi bukan yang dilarangnya, bukan yang dilarang itu bukan nikahnya, tapi nikah waktu ihram. Sama dengan orang dilarang memakai pakaian yang dicuri untuk sholat. Jelas? Dilarang sholat memakai pakaian curian atau rampasan. Sebab yang dilarang sholatnya, tapi memakai kain sholat. Juga mereka mengatakan itu. Yang dilarang bukan nikahnya, tapi yang dilarang nikah waktu ihram. Maka oleh sebab itu mereka tidak membatalkannya. Kalau yang tadi beda, yang dilarang itu memang nikahnya. Yang dilarang itu memang nikahnya waktu itu. Jelas ya? Maka sebagian mereka mensahkan nikah itu, maka masuk dalam khilaf. Ya, walaupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa semua yang dilarang maka batal. Jelas?
baik yang dilarang zatnya maupun sifatnya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, waqad yukhalifuna fi hadza ghairuna. Bisa saja yang lain berbeda pendapat dengan kita dalam masalah ini. Maksudnya yang di belakang tadi. Wa huwa maktubun fi ghairi hadzal mawdi', dan ini ditulis bukan di sini karena ini kitab usul fiqh. Ditulis dalam kitab lain seperti dalam Ikhtilaful Hadis yang ditulis beliau di halaman 238, 341 dan 254 sampai 257, sedang dalam Malum juz 5 halaman 68 sampai 72 dia jelaskan secara detail masalah itu. Wa misluhu, semisal itu pula ayankihal mar'ata bighairi izniha. Ini juga masalah khilafiyah juga, yaitu menikahkan wanita, maksudnya at-thayyib yang sudah pernah menikah, menikahkan wanita janda tanpa izinnya, jelas? Minta izin dulu sama anak perempuannya yang janda tadi. Kan Nabi melarang menikahkan wanita tanpa izinnya, sudah disebutkan sebelumnya. Lalu dia nikahkan dengan seseorang, misalnya kita didatangi oleh seorang laki-laki yang nikah dengan seorang yang kita walinya, baik anak maupun saudara, saudari ataupun nenek. Boleh kita cucu jadi walinya? Woi, nenek boleh walinya cucunya? Ya Syekh. Anak boleh jadi wali bagi ibunya? Boleh? Boleh, seperti Umar bin Ummi Salamah menikahkan Nabi dengan Ummi Salamah, masih anak-anak dia tapi sudah mumayyiz. Umar bin Ummi Salamah menikahkan Nabi dengan Ummi Salamah, boleh. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi datang seseorang meminang salah seorang dari yang kita walinya, baik nenek kita atau cucu kita atau saudari perempuan kita atau ibu kita, pokoknya kita walinya ya, baik wali utama maupun wali yang diwakilkan atau wali cabang, kan ada urutannya itu. Nah, karena kita melihat laki-laki ini sekufu dengan anak kita, misalnya manhajnya sama, akhlaknya bagus, piti banyak puluh, piti banyak puluh. Akhirnya karena kadang-kadang waktunya tidak cukup untuk berunding lama, maka langsung kita akad. Aku nikahkan engkau dengan adikku si fulana, dengan mas kawinnya ini. Alhamdulillah sah. Padahal belum minta izin pada yang perempuan yang dinikahkan tadi. Rasanya tidak sah. Cuma kita ditanya kepada yang bersangkutan, ini sang perempuan tadi yang janda tadi, dia setuju, jelas? Boleh hendak nikahnya diteruskan atau nikahnya dipasang? Ayo silakan memilih mazhab masing-masing. Gimana? Boleh atau tidak? Sah atau tidak? Antum nak cepat-cepat aja nih sih. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan ahli hadis mengatakan tidak sah. Apa sebab? Sebab izin wanita tadi syarat sah nikah. Sekarang nikah dilakukan dalam keadaan kurang syarat.
Kalau kurang syarat, boleh tidak nikah? Jelas? Misalnya antum solat tanpa wudu, setelah selesai solat ingat belum berwudu, habis itu antum wudu, tidak solat lagi, sah tidak solatnya? Jelas kiasnya? Jelas kiasnya? Karena dia syarat itu selalu di depan. Kalau ada syarat datang belakang, ilegal. Modal tuh. Ada orang dalam. Syarat selalu di depan. Sahih? Misalnya syarat menjadi mahasiswa, ijazah, sah, nilai, keluarga, dan lupa uang pendaftaran. Ini syarat semuanya harus dilengkapi. Lengkap baru diaplikasi, baru diinput. Bila antum lulus disahkan tanpa syarat, berarti ada pelanggaran atau ada pengecualian. Kalau ada pengecualian tentu dengan dalil dan dengan dasar hukum. Ini tidak ada pengecualian, berarti ada pelanggaran gara-gara ordan. Jelas? Maka antum daftarnya ilegal. Kalaupun lulusnya ilegal karena tidak cukup syarat. Maka syarat semuanya mesti di depan. Inilah alasan kenapa jumhur membatalkan pernikahan ini. Sedangkan Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan sah. Karena syarat ini bisa menyusul. Syarat ini bisa menyusul. Beliau wallahu alam karena ya beradaan syarat ini bagi beliau tidak berpengaruh pada akad. Tidak berpengaruh pada akad. Tapi menurut jumhur sangat berpengaruh. Sebab itu kalau dia setuju tidak berpengaruh. Tapi kalau dia tidak setuju pasti berpengaruh. Oleh sebab itu yang sahih adalah mazhab jumhur wallahu alam. Karena yang namanya syarat tidak boleh datang belakangan, tapi yang namanya syarat selalu datang di depan. Misalnya syarat sah salat menghadap kiblat. Selesai salat baru antum menghadap kiblat, sah? Tidak. Harus menghadap kiblat dulu baru sah salat. Artinya kalau sempat antum mulai salat tahu kiblat ke sini, sengaja antum pas takbiratul ihram menghadap ke sana. Menghadap ke sana habis itu mutar ke sini. Sah tak salatnya? Hah? Pas takbiratul ihram menghadap ke sana. Allahu akbar, habis itu mutar ke sini. Dalam keadaan tahu kiblat ke sini. Sah apa tidak? Tidak sah. Jelas? Maka syarat harus di depan. Pada sebab itu termasuk bentuk nikah yang dibatalkan karena tanpa izin dari walinya, dari perempuan yang dinikahkan, walaupun setelah itu dia izinkan. Walaupun setelah itu dia izinkan, izinnya terlambat datang. Izinnya terlambat datang. Dan ini di masa dulu sangat mungkin berlaku. Dan di masa kita pun masih bisa. Misalnya di zaman dulu kan tidak ada bisa kita hubungi. Misalnya orang ini mampir hanya sehari di tempat itu karena dia ada tugas yang harus dikejar, tapi dia tidak juga akad dengan perempuan itu. Perempuan itu rumahnya jaraknya sehari pergi sehari pulang, berarti perlu 2 hari. Oleh sebab itu karena wali merasa orang ini tidak boleh dilepas, tidak boleh disia-siakan ini kesempatan. Orang baik, sah, orangnya ganteng pula, perangainya bagus, kaya pula, punya jabatan, semua lengkap, agamanya bagus, apalagi yang mau ditunggu, sah? Dan dia yakin bila diberitahukan pada sang adik atau diberitahukan pada sang ete atau sang nenek, pasti dia setuju, sah? Pasti saya setuju.
Nah, dia tu urusan tak sempat. Akhirnya dia akad sebelum minta izin. Maka jumhur mengatakan tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Terus apa solusinya Ustaz waktu itu? Kalau memang serius dia mau menikah, jalani proses tadi, nikah boleh diwakilkan, sah? Nikah boleh tak diwakilkan? Tak tahu juga ya. Nikah boleh tak diwakilkan? Misalnya di Pekanbaru, bisa ke Ujung Batu, nikah di Ujung Batu, maka wakil dari untuk mewakili saya menikah, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Boleh? Ya Allah, antum sedang melawan Imam Syafi'i juga ini. Boleh diwakilkan, siapa bilang tak boleh? Tapi hati-hati mengucapkannya. Ya, nanti wali jangan bilang, "Ya Haji Dari, ya Pak," katanya, "aku kenikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan mahar sekian, aku terima." Dia jadi. Hati-hati woi. Ingat saya ya. Nah, jadi lafaznya aku nikahkan pula anak-anakku dengan Ustaz Dasman dengan diwakili olehmu. Dah. Jadi mewakilkan, antum tak tahu ya? Ya Allah. Ya, antum tak pernah berpergian jauh? Tak ya? Ada ustaz saya, dia istrinya di Indonesia. Tak tahu calon istrinya. Dia sedang kuliah di Inggris, di Walsh University. Jadi orang tuanya nak nikahkan juga, mertuanya nikahkan juga. Akhirnya nikah di sini dengan diwakilkan. Selepas itu istrinya diterbangkan ke Inggris. Tidak sah nikahnya, dah besar-besar anaknya, dah menantu bercucu. Kenapa sih? Ada masalah? Ada masalah? Woi, bukan tidur diwakilkan. Hanya akad saja. Jadi rumusnya, segala transaksi yang bisa dilakukan sendiri juga boleh diwakilkan. Seluruh transaksi, nikah transaksi, maka boleh diwakilkan. Wallahu a'lam. Jelas? Biar ya. Yang akan wakilan boleh. Enggak ada wakilnya. Bukan menafkahi setelah nikah. Tapi kalau dia berbuat baik, Pak Yamono nampak usah nonton PT ke Ujung Batu, jalan dan biayai sikonya, ada masalah. Tak ada masalah dah. Nah, wallahu a'lam. Jelas ya? Baik. Jadi wallahu alam, adanya dia izinkan juga setelah terjadinya akad nikah, maka pernikahan tersebut dipasang. Solusinya apa? Setelah dapat izinnya kembali dinikahkan. Nah, akan nikahkan dengan apa? Kalau dia tidak bisa datang, bisa dengan cara diwakilkan, atau ditunggu dulu sampai kapan dia bisa datang. Kalau memang dia ada setuju, 7 tahun pun akan ditunggu. Bahkan beranak ampe kalau dia setuju beranak ampe kadang nanti juga orang. Jadi kalau setia dia mau, dia akan tunggu juga. Wallahu a'lam. Tapi khilaf dalam masalah ini, itu para jumhur ulama mengatakan dipasah karena dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena izin daripada wanita yang sudah pernah menikah untuk dinikahkan adalah syarat sahnya akad. Sekarang syarat itu tidak dilengkapi, walaupun datang kemudian. Dan yang namanya syarat selalu didahulukan, bukan datang belakangan. Tapi Abu Hanifah melihat dari sisi lain, yang bahwa izin tadi tidak ada asarnya pada pernikahan tersebut. Wallahu a'lam.
Apa sebabnya? Li'anna al-aqda waqa'a manhiyan anhu, karena akad itu terjadi dalam kondisi terlarang, yaitu tidak ada izin dari wanita yang akan dinikahkan padahal dia adalah sudah merupakan atau sudah pernah menikah. Ternyata mak doa antum ya. Allah nasib. Semoga bawa hujan yang bawa. Barangkali kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi lain saat. Ada yang mau tanyakan, silakan. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya wanita yang sudah 5 kali menikah? Syukran. 500 kali menikah tidak ada batasan, dengan syarat dia tidak dalam keadaan masih terikat dengan suaminya dan tidak menikah kecuali setelah habis iddahnya. Ya, jadi menikah berapa kali pun tidak ada masalah. Nah, cuman orang curiga. Ya, ada kisah diriwayatkan oleh As-Silafi dalam At-Tuyriyat bahwa dulu pernah ada di Madinah seseorang wanita cantik sekali dari keluarga bangsawan juga. Cuman sayang semua orang yang menikah dengannya tidak lama meninggal dunia. Hitung bulan mati. Hitung bulan mati. Bukan karena diracun, enggak, itu pula takdirnya. Ya. Setiap menikah mati. Akhirnya nikah yang ke-6, menikah yang ke-5 dengan suami yang ke-5. Ketika suaminya akan meninggal, istrinya nanya, "Liman tusibi? Kepada siapa kau wasiatkan aku, hai suamiku?" Dia bilang, "Ila sadisis syaqi." Ya. Saya wasiatkan kamu kepada suami yang bernasib tragis juga. Iya, soalnya sudah 5, setiap yang menikah dengannya mati. Wallahu a'lam. Orang tidak tahu, tidak dikisah, tidak disebutkan sebabnya. Intinya nikah tidak ada batasnya berapa kali pun. Tapi kalau sudah 6 orang meninggal sebelumnya, jangan antum dekati, jangan kena nasibnya tragis juga sama. Orang yang menikah atau tidak lama meninggal. Allah a'lam. Ya, saya tak pula punya hak untuk meneliti. Ada orang yang tak lama dengan suaminya meninggal. Berani tak? Gak berani saya tunjukkan. Nah, mana tahu, nak coba-coba ajal pula. Itu, tapi semuanya berlaku atas dasar takdir Allah SWT. Ini kembali kepada pertanyaan tadi, wanita menikah 5 kali. Menurut saya, kalau memang secara syar'i itu tidak ada batasannya. Secara syar'i tidak ada batasan, kecuali dia menikah dengan 5 suami dalam waktu yang sama, itu yang tidak halal. Itu jelas-jelas haram. Ya, jangankan 5, 2 saja tidak boleh. Karena wanita tak boleh bersuami lebih dari 1. Karena pada umum ini Allah SWT yang tentukan. Allah yang tentukan. Allah lebih mengetahui itu. Allah lebih mengetahui itu. Pada umumnya wanita dari sisi psikis, bila sudah menikah tak akan ingat laki-laki lain lagi pada umumnya, kecuali yang lah pacaran sampai sekarang itu yang parah tuh, karena sudah berubah sistem kehidupan kita. Artinya pada umumnya wanita itu tertambat hatinya pada seorang laki-laki. Kalau perempuan dah barangnya ada bagus, dia tambah 1 aja sudah bahagia. Nah, itu makanya hati laki-laki beda sama hati perempuan. Ya, kalau mau silakan baca kitab tentang cinta, ya, tentang
tabiat laki-laki dan wanita. Banyak kitabnya yang bahasa Arab ada, ya. Tapi kayaknya sudah terlambat baca. Nah, ada duluan dulu sudah baca. Jadi sifat-sifat itu sudah ketahui. Walhamdulillah. Jadi wanita itu hatinya pada umumnya tertambat pada satu. Dan ini berimbas pada banyak produk hukum dalam Islam. Banyak produk hukum dalam Islam, dan Allah Maha Kuasa, Maha Tahu tentang segala itu. Makanya wanita tak boleh menikah lebih dari satu suami dalam satu waktu. Tapi kalau seandainya dia jenis laki atau perempuan yang tak bisa dipuasin oleh satu orang, mungkin dia tak puas ini, cari mudah-mudahan ketemu. Karena memang ada juga laki-laki yang bisa diberikan Allah kekuatan untuk 4. Sahih? Ya, ada yang laki-laki untuk 1 aja tak bisa. Kinerjanya tak benar. Nah, jadi masing-masing Allah SWT berikan. Mungkin wanita ini sedang mencari, maka dia tidak bisa terpuaskan oleh satu suami tadi, sehingga dia mencari yang mungkin kalau ketemu bisa bertemu ruas dengan buku. Walhamdulillah. Intinya boleh nikah lebih dari 1 kali, itu tidak masalah. Para sahabat sendiri juga banyak yang seperti itu, seperti Asma binti Umais. Asma binti Umais itu awalnya istri pada Zaid bin Harithah. Kemudian Syahid Zaid dinikahi oleh Abu Ali bin Abi Thalib. Banyak yang sering menikah karena memang janda itu wajib diselamatkan. Janda itu wajib diselamatkan. Makanya kaum perempuan sebenarnya tidak boleh menghalangi. Cuman ketika ditetapkan PP nomor 10, akhirnya wanita-wanita kita lebih berkuasa daripada kaum laki-laki di negeri ini. Ujung-ujungnya nanti kita lebih menghormati wanita daripada menghormati laki-laki. Padahal seharusnya non-Islam laki-laki yang paling banyak jadi pemimpin. Ada kekeliruan terjadi dalam sejarah, sebagian wanita jadi pemimpin. Itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan, karena itu adalah salah satu dari pelanggaran sistem yang walaupun secara apa bisa dia memerintah dan bisa adil, tapi tetap pada asalnya yang dia pemimpin itu adalah laki-laki. Karena secara emosional, spiritual, laki-laki lebih kuat mengangkat perempuan daripada perempuan angkat laki-laki. Kan saya sudah pernah sampaikan ke antum, raja laki-laki, suaminya otomatis jadi, istrinya otomatis jadi ratu. Tapi kalau yang berkuasa ratu, suaminya nggak jadi raja, nggak jadi apa-apa. Presiden bila perempuan, suaminya tidak jadi apa-apa. Tapi kalau presiden laki-laki, istrinya jadi ibu presiden, jadi ibu negara, ketua wanita, laki-laki dapat apa-apa. Kalau yang jadi presiden, gubernur, kalau perempuan kami jadi sopir gubernur atau tunggu gubernur, ibu gubernur di Madinah, woi bisa jadi ibu menguasai gubernur itu sah, jadi ibu gubernur sampai ke ustad. Bila lakinya ustad, maka istri langsung jadi ustazah, minimal dipanggil umi, sahih? Karena buya, umi kawannya. Kalau sempat dia ustazah, ustaz tidak jadi apa-apa. Itu siapa tuh? Sopirnya ustazah, tukang antar ustazah. Makanya biarkanlah suami anti itu yang jadi, karena anti akan terangkat juga. RT sama, kalau istrinya jadi RT, suaminya
tidak dapat apa-apa, jadi kong ronda. Tapi kalau suaminya RT, istrinya Bu RT, kadang-kadang lebih ditakuti orang Bu RT daripada RT. Sahih? Karena Bu RT lebih judes lagi daripada Pak RT-nya. Allah Ustaz. Pak RT pendiam, Bu RT yang memerintah. Allah Ustaz. Jadi makanya Allah jadikan kepemimpinan di laki-laki, karena laki-laki bila jadi mengangkat perempuan. Kalau perempuan kalau jadi pemimpin merendahkan lagi laki-laki. Itulah buktinya. Belum lagi berkuasa dah mengkebiri kaum laki-laki dengan PP nomor 10. Ibu Tien Soeharto dulu kabarnya. Dia yang mengusulkan peraturan itu bahwa seluruh PNS yang ingin menikah lagi mesti dapat izin atasan dan izin istri pertama. Sejak itu meranalah para suami di Indonesia. Dulu hanya untuk PNS, sekarang semuanya P3K pun kena, yang swasta pun dapat, ya. Sehingga siapa yang menikah yang kedua dilaporkan oleh istri yang pertama bisa diperkarakan dan terjerat hukum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Zalimnya hukum kita, ya. Ya, maka doalah kepada Allah SWT supaya Allah kirim kepada kita orang-orang yang mengembalikan keadilan itu. Sah, orang-orang yang adil, ya, orang-orang yang tidak diatur kecuali oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kayak masih jauh panggang dari api. Antum masih menerima Soekarno Hatta ketika pemilu. Sah? Sah? Masanya Soekarno Hatta yang warna merah tu, semakin itu yang pilih, sah? Karena mereka juga duit, karena susah untuk duit, salah kita. Ya, ini mati aja. Antum demo juga tidak merubah keadaan, insyaallah, kecuali banyak yang rusak, banyak hati yang rusak. Nanti setelah itu banyak yang ditangkap, banyak yang hilang, sah? Sahih? Makanya minta pada Allah SWT dan patuhi aturannya, bahwa kita mesti taat kepada orang-orang yang diberikan Allah kuasa, ya. Dan masalah ini kalau saya bahas lagi ini panjang lagi nanti, ya. Ini hanya satu pertanyaan, begitu panjangnya. Oleh itu pertanyaan kedua ditiadakan. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tuan Guru. Oh ya, silakan. Mohon maaf, saya tak nampak tadi. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya nikah siri itu? Terus jangan diteruskan, satu aja dulu. masih berlanjut Ustaz. Walinya istri sendiri bisa Ustaz? Baik, saya jawab yang kedua dulu. Walinya istri tidak sah. Walinya mak comblang tidak sah. Wali itu memang harus wali. Kalau dia punya wali, ada wali hakim. Hakim itu adalah penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau ditunjuk penghulu tidak jadi ini siri, sah? Kan tidak jadi siri dia. Nah, oleh sebab itu kalau nak siri juga harus sah. Kalau tidak berzina. Nauzubillah. Jadi kalau istri tua yang jadi wali, tidak ada yang wali itu yang perempuan, Pak Guru. Semua wali itu adalah laki-laki. Nah, jadi perempuan tidak bisa jadi wali. Kemudian nikah siri dianjurkan atau tidak? Ada seorang saya bilang, menikah poligami itu seperti memulai dakwah Islam. Awalnya pendekatan, habis itu dakwah sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, kan lama-lama terdeteksi, lama-lama diketahui, akhirnya jadi dakwah jahriyah, sudah mulai diakui. Awalnya tidak tahu istri pertama, lama-lama tercium baunya, iya kan, iko ka bangkinang taharui mah, selalu SPPD-nya tidak ujung batu bangkinang. Tentu ragu orang, sah?
Nah, akhirnya diteliti, oh ternyata di sana ada dakwah di sana. Dakwah akhirnya berubah jadi dakwah jahriyah. Ketika dakwah jahriyah pasti banyak intimidasi, banyak tekanan-tekanan. Tak tahan tekanan, terpaksa hijrah. Dihijrahkan salah satunya dari Ujung Batu hijrah ke Labuhan Batu. Tetapi tetap ada serangan-serangan, mulai jihad, mulai ada jihad. Nah, kalau sudah mulai jihad, dua martabat, syahid fisabilillah atau berhasil mendapatkan futuhat. Ada yang damai sentosa. Dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang. Awalnya karena sayang pada yang baru, yang muda ditutup kantor pusat. Kalau kantor pusat tutup, tidak ada guna cabang. Sahih, sebab di kantor pusat terdaftar semua aset atas nama ibu si fulan. Sahih, akhirnya termiskinkan. Nah, kalau sudah miskin tidak ada lagi untuk biaya. Akhirnya lepas keduanya. Aku nikah dengan abang dulu karena abang selalu kemana-mana pakai apa? Pakai Pajero ya, atau pakai Fortuner, atau setidaknya pakai Innova kan. Sekarang ternyata Fortuner udah ditarik kantor cabang yang ditutup. Kalau kantor cabang ditutup, kita kan dipecat. Sahih? Akhirnya aset tak bisa diambil lagi, diambil alih oleh yang punya nama. Makanya hati-hati, jangan semuanya didaftarkan sebagai di kantor pusat. Ini politik salah kita. Ya, sayang istri semua didaftarkan di kantor pusat. Tidak ada kewajiban itu. Tidak ada kewajiban istri mengetahui seluruh pendapatan suami. Tapi kewajiban suami wajib memenuhi kebutuhan istri. Dan lebih baik lagi kalau dilebihkan. Kalau belanjanya sebulan 30 juta, kasih 300 juta. Tidak ada masalah. Nah, tetapi dia menguasai semua milik suami adalah kesalahan suami. Adalah kesalahan suami dan juga kesalahan istri. Karena kita tidak tahu yang terjadi besoknya. Kita tidak tahu. Akhirnya kita yang sudah cari habis-habisan, kita dihabis oleh istri. Maka istri kalau berbuat, kalau suami berbuat, istri. Istri suami kalau cerai, ada cerai, woi, yang selalu gugat istri bukan suami kok. Kalau suami gugat kan pasti karena istri menguasai. Sahih? Nggak percaya? Bukalah di PPA tu, pengadilan agama tu. Kalau ada suami yang gugat karena istri tak mau beri. Sahih? Tapi kalau suami dah kasih pun masih digugat oleh istri. Tanya pada hakimnya kalau tidak percaya. Jelas? Berarti dah mulai rubah nama ya. Ya, yang sudah terlanjur pandai-pandai lah merayu tuh. Ya. Karena harta istri dalam Islam bertambah tak berkurang. Makanya kita tidak boleh sekaya apapun istri kita habiskan hartanya kecuali dengan izinnya. Tapi kalau suami hartanya selalu habis atau berkurang, kalau tidak dibayar oleh suami nafkahnya, boleh istri mencuri isal suaminya sesuai dengan nafkah yang wajib dia laksanakan. Tapi jangan salah paham tak? Jangan salah paham tak? Colek sudah ikut, bukan. Artinya bila suami tidak menjalankan kewajiban, nafkah yang seharusnya 3 juta, dia bayar 300.000. Ya, karena tahunya itu kayak gitu. Dia mampu, tidak mau. Ini seperti dulu Hindun mengadu kepada Nabi SAW, si fulan suamiku adalah orang yang syahih, yaitu kedekut pada dirinya aja kedekut.
Sampai-sampai makan siang nasi bungkus setengah untuk malam, setengah untuk makan siang. Sambal tolu sebola pula. Coba bayangkan, ini sahih. Tentu pada istri lebih parah lagi. Kata Nabi SAW, khuzi, ambil ma yakfiki wa baniki. Ambil yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu. Karena dia bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Tapi menyerahkan semuanya, kesalahan fatal. Ya, jelas. Karena tidak ada kewajiban suami membuka semua kekayaannya pada istri. Efeknya apa? Kalau sedikit milik suami diremehkan oleh istri. Kalau banyak milik suami diambil alih oleh istri. Apa sebab? Kalau banyak, dah boleh nampak yang lain nanti sama dia, makanya dipegangnya. Kalau sedikit, ini orang tidak mungkin berbagi ini, harus dia ambilnya juga. Kadang-kadang direndahkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kepentingan, tidak ada hikmah sedikit pun istri mengetahui seluruh pencarian suami. Tapi wajib suami memenuhi kebutuhan istri dan lebih dianjurkan memberi lebih. Wabillahi taufiq. Jelas ya? Ini udah banyak wajah-wajah sedih, nampaknya salah baca saya. Terlambat tuan-tuan tahu. Nah, tapi kalau senang, memang tuan-tuan senang begitu, ya lakukan aja lah. Tapi kalau terjadi, jangan salahkan saya. Ya, hukum tidak mewajibkan itu. Tapi antum yang mau, terima aja lah padanya. Dan semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Ini imbasnya nanti juga pada warisan. Dalam kamus kompilasi hukum Islam terjadi juga itu bahwa harta yang didapat dalam menikah milik bersama. Itu konsep yang keliru. Tidak ada yang harta bersama itu adalah milik bersama. Tapi kalau harta suami milik kami, kata penjara istri, jadi harta bersama Islam yang ada lalu ditiru orang kita, tirunya tidak sehingga berubah bunyinya, harta yang didapat setelah menikah milik bersama. Bukan, harta yang didapat hasil keringat bersama, harta bersama. Itu dimaksud harta gonogini yang sebenarnya. Ini apa? Nanti terjadi kezaliman, mengambil harta yang bukan miliknya. Setelah suami meninggal, harta suami dibagi dua, separuh untuk istri, separuh untuk suami. Ini yang separuh ini baru dibagi sebagai warisan. Akhirnya istri dapat lagi, anaknya sudah dikurangi rezekinya dari situ. Itulah sebabnya terjadi banyak perbantahan antara anak dengan maknya di pengadilan. Apa sebab? Ayahnya banyak asetnya, tapi dah dihabis sama maknya. Habis itu mak nikah pula sama wanita lagi, laki-laki lain. Laki-laki lain tadi masya Allah menguasai. Anak dapat separuh, tidak sampai separuh, istrinya dapat lebih dari separuh. Kezaliman, mengambil harta yang bukan miliknya. Jelas? Jadi imbas daripada aturan itu banyak sekali kezaliman yang terjadi. Maka saya menganjurkan kepada para peneliti, kepada para pakar untuk mengkompilasi kembali hukum yang sudah dikompilasi itu, karena banyak sekali bertentangan dengan syariat Islam sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Baiklah, saya kira jelas sekali ya Pak Guru. Jelas? Alhamdulillah. Yang pertama, wanita tak boleh jadi wali. Yang kedua, nikah siri tidak dianjurkan. Nikah siri tidak dianjurkan karena nanti akan merusak hak-hak anak-anak kita. Ya, tidak terdaftar di catatan sipil sehingga nanti tidak berhak dapat warisan juga. Dan ini sekali lagi terjadi kezaliman lagi. Oleh sebab itu yang nak nikah jangan siri-siri, ya, hari kalau perlu berjihad, ya, berjihad. Jihad kan syahid atau menang. Jangan sampai ada manusia terbang balik kata terus apapun yang terjadi. Jadi karena rumusnya minta izin susah, minta maaf. Cuman dia orangnya apa tidak? Ya, kita lebih tahu. Jangan bilang rumusnya minta maaf lebih baik daripada minta izin, sah? Enggak. Kadang maaf lebih susah daripada izinnya.
Allah musta'an. Hidup itu pilihan. Antum telah memilih dia, maka selamatkan dia. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.